Ini tentang peran perawat secara profesional, peran perawat pada masa pandemi, kemudian pneumonia itu sendiri, baru kepada asuhan keperawatannya. Saya langsung saja, tidak panjang. Sebenarnya peran perawat secara umum, kita lihat saat ini kita pada masa pandemi khususnya kita itu lebih dikenal sebagai care provider. Padahal sebenarnya kita itu mempunyai banyak fungsi, banyak tugas, salah satunya care provider. Namun beberapa hal yang baik sebagai tugas lain, care provider, kita juga bertugas sebagai komunikator, kemudian konselor, motivator, advocate, ya, researcher, manager, motivator dan mentor. Saya langsung saja dulu. Nah, ini sebagai peran perawat. Saya di sini garis bawahi peran perawat pada keadaan gawat darurat sesuai dengan tema peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Kenapa gawat darurat? Pandemi ini, COVID ini gawat darurat? Gawat darurat? Gawat darurat. PPNI mengatakan pandemi ini gawat darurat tapi non alam. Ya, gawat darurat tapi non alam. Ya, itu yang digaris bawahi oleh PPNI. Nah, apa peran kita? Ya, peran kita yang pertama adalah care provider, pelaksana asuhan keperawatan. Setelah itu ada yang lain yang kecil, memang peneliti dan peneliti, pendidik, dalam hal ini mentor maupun perseptor, bahkan pengelola maupun manajer. Kita lihat satu persatu. Atau saya minta next saja ya Bu ya. Kayaknya agak macet ya di sini. Tentang care provider, ya, perawat yang pertama tentang pemberi asuhan keperawatan. Jadi perawat itu tugasnya apa? Tugasnya mengasuh. Namanya asuhan keperawatan. Tugasnya mengasuh. Yang pertama memberikan ya perawatan, melakukan yang pertama pengkajian, penegakan diagnosis, merencanakan, mengevaluasi dan sebagainya. Kemudian perawat juga melakukan triase. Ya. Triase untuk menentukan prioritas kesehatan dalam bentuk initial assessment dan sebagainya. Kemudian melakukan stabilitas resusitasi, melakukan pengelolaan krisis pada saat bencana yang saat ini. Oke. Next. Tentang manajer. Nah, teman-teman juga saat ini kita punya beberapa leveling ya di keperawatan, terutama di ada sisi bentuk sebagai manajer. Perawat mengelola sumber daya keperawatan dalam situasi yang tidak terduga. Perawat juga menganalisis metode penugasan yang dapat digunakan. Oke. Lanjut dulu Bu. Tentang mentor, ya, perawat tetap memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, keluarga, peserta didik. Kemudian juga perawat mengarahkan monitoring ketat pada perawat maupun sukarelawan. Kadang-kadang kita selama pandemi sering ketemu yang kayak gini nih. Yang dirawat di dalam, nanti keluarga datang bawa obat herbal. Iya Bu ya, betul ya? Bawa macam-macam obat. Diapain kira-kira teman-teman? Nanti kira-kira pas aja di COVID di dalam ada nih yang bawa obat herbal. Kita terima langsung kita berikan? Kira-kira boleh seperti itu? Nah, kadang-kadang kita sering berpikir kita ini hanya pemberi asuhan keperawatan. Kita ini juga peneliti dan menggunakan penelitian. Apa dasarnya? Evidence base-nya. Saat ini banyak penelitian tentang complementary alternative medicine, complementary of nursing. Banyak obat-obatan herbal itu di up. Jadi sekarang semakin banyaknya media, uang juga ada, banyak dipakai. Nah, kita di rumah sakit tiba-tiba dibawa nih lagi jaga pagi siang, tiba-tiba dari security bawa ini untuk pasien ini ya, katanya dikasih nanti kalau lagi makan. Ada seperti itu, dipaksa gitu kan kita kan. Tapi bagaimana caranya kita harus buktikan bahwa ada tidak penelitian yang mengatakan seperti itu. Dan juga kita sama, kalau dia obat-obatan, kita koordinasi, kita kolaborasi dengan farmakologisnya, dengan dokter yang memberikan perawatannya, datang obat-obatannya. Nah, hal-hal ini sering-sering tersinggung dengan kondisi-kondisi saat pandemi, bahkan untuk pada perawatan COVID maupun pasca COVID. Iya. Nah, ini EBP sebagai evidence based practice. Kita harus bisa menggunakan praktik-praktik kita ini ada dasar ilmiahnya, ya. Ada dokumentasi yang memang benar-benar nanti akan kita buktikan akan membantu kita. Jangan sampai kita sudah
Jangan sampai kita sudah diperkarakan dulu ya, Bu ya, sudah dituntut dulu, sudah berantem dulu. Kadang-kadang kalau misalnya di Wisma Atlet ketemu teman-teman yang lain, sampai kadang-kadang kita itu saking sibuknya, kurang profesionalnya kita, kadang-kadang kita ada hal-hal yang harus kita diskusikan, kita di lorong saja kita ngobrol dengan keluarga, sebenarnya tidak boleh ya. Kita memberikan maaf Bu, seperti sinetron gitu kan, kita sudah berusaha ya, di lorong, di depan ruangan, tidak boleh. Ajak ke ruangan di tempat yang baik, kita ngobrol, jelaskan kondisi pasien. Kami sudah melakukan perawatan, dokter yang juga ada di situ jelaskan seperti itu. Nah, ada beberapa dasar-dasar itu yang akan kita gunakan. Jadi jangan sampai katanya saya pernah ketemu kondisi, saya tuntut ya Pak, kata keluarga. Saya sering ngomong sama mahasiswa saya seperti itu. Jadi jangan sampai kondisi-kondisi itu ya, lupa kita dengan peran kita. Caring with heart, kata disebutnya. Caring itu bukan sekedar bahasa-bahasa yang sering kita omongkan. Sekarang caring kita luntur tidak kira-kira? Menurut sekarang kita introspeksi diri masing-masing selama pandemi, luntur tidak? Kalau saya buat penelitian satu persatu, sebenarnya pandemi ini udah banyak terjadi di negara-negara sebelumnya. Perkaranya cuma satu, perawat takut tertular. Begitu takut tertular jarang ngomong dong. Begitu keluarganya nanya, sus pakai maskeran semua, hanya pasiennya kumpul sama kita, karena kita tahu pasiennya lagi terinfeksi COVID, kita ngomongnya jauh-jauh ya. Takut tertular. Benar apa benar teman-teman? Benar apa benar? Iya kan? Hari ini walaupun keluarganya lagi negatif, tapi kan kita tahu nih sudah kontak erat gitu ya. Tapi kita ngobrolnya jauh-jauh. Caring itu namanya? Iya. Hari ini kita maknai kalau RPJTM pemerintah itu rencana jangka panjang kesehatan menurut pemerintah yang dia mengadopsi dari WHO itu pemberdayaan human resources, pemberdayaan sumber daya manusia. Orangnya dulu yang diperbaiki, sumber dayanya dulu yang diperbaiki, paham dulu orangnya ya, sehingga informasi kita sekarang kan sudah tidak terbendung ya, teknologi informasi itu banyak. Setiap hari kok tidak perlu beli koran sudah datang sendiri lewat handphone dan sebagainya. Tapi kadang-kadang celah-celah seperti itu yang bisa juga dicari kepada kita sebagai perawat di ruangan. Ya, kita lanjut. Nah, ini pandemi sebelum ada pandemi saat ini. Mei 2019, satu influenza di Australia, 1.202 pasien terjangkit, 162 perawat di ICU, 41 pasien meninggal. Sekarang kita garis bawahi perawatnya. Ya, 141 perawat nyatakan awalnya takut, bingung dengan prosedur infection control yang harus dihadapi. Selaras dengan rasa takut berikutnya apa? Takut terjangkit dari pasien. Mayoritas mengatakan saya bahagia memberikan posisi of care untuk pasien hingga sembuh. Awalnya apa? Takut. Kemarin pertama pandemi kita di ruang COVID takut. Ya, takut kita. Nah, kemudian berikutnya Mei 2015 virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV ya 2015 di mana di Korea hingga 196 pasien terjangkit dalam waktu 1 bulan. Ya, sebanyak 22% dari 196 perawat terinfeksi, selebihnya tetap bekerja berisiko dan pengalaman stigma bahwa perawat cenderung menolak. Hari ini dia ramai-ramai 5/6. Tiba-tiba besok 2 terinfeksi. Sisanya apa? Apakah kita korbankan? Kita cuma terima 3 ya. Soalnya 2 teman kita lagi terinfeksi COVID. Enggak. Kita yang sehat ini yang ngerjain ya. Yang sehat ini yang ngerjain. Nah, itu kadang-kadang yang ada di kondisi kita. Ini kondisi COVID saat ini Indonesia dari luar ini. Ini per Mei ya. Saat ini masih ini landai menurun kondisinya. Mudah-mudahan benar-benar menurun. Karena virus di kuman itu kan sebenarnya yang paling banyak di dunia itu kan ada 3 ya. Virus, bakteri, jamur. Itu paling banyak itu, walaupun macam-macam jenisnya. Nah, virus ini juga ciptaan Tuhan. Ya, dia tahu kita akan membunuh, dia tahu kita siapkan obat, dia tahu juga kita siapkan vaksin. Dia juga akan berusaha untuk mempertahankan dirinya, bermutasi agar tetap ada. Ya, percaya COVID ini akan hilang? Percaya? Dipercayakan saja, iyain aja percaya. Walaupun nanti kita mungkin hidupnya tetap berdampingan, mungkin pelan-pelan ya, seperti itu. Ini COVID di Indonesia saat ini sudah mulai melandai. Sekarang apa hubungannya dengan pneumonia? Pneumonia dengan COVID-19 apa hubungannya? Baik, silakan. Nah,
Komplikasi, kita bicara apakah pneumonia itu komplikasi atau pneumonia, apakah pasien COVID itu pasti kena pneumonia? Nah, nanti sebenarnya lengkapnya nanti dengan dokter Andi ya jelaskan. Seperti singkat skepnya. Nah, komplikasi pada pasien COVID dengan gejala berisiko tinggi mengalami komplikasi yang berakibat kematian. Yang utama apa? Pneumonia. Ya, pneumonia. Setelah itu apa? Gagal nafas, ya, kerusakan jantung, kerusakan hati, ya, DIC, infeksi sekunder lain, ya, sekunder lain, ya. Kemudian, ya, ini tentang pneumonia. Ini saya ambil dari dua unsur dari WHO dan dari Kemenkes RI. Pneumonia itu apa? Infeksi akut, ya. Akutnya apa? Akutnya pasca COVID, ya. Akutnya pasca COVID, ya. Daerah saluran napas bagian bawah yang spesifik mempengaruhi paru-paru. Bagian apa? Alveoli. Sekarang pertanyaan saya, gampang kita bedakan penyakit sistem pernapasan, yang mana yang pneumonia, mana yang TB paru, mana yang bronkopneumonia, mana yang asma, gampang kita bedakan. Ini, ya. Salah satu gejala SARS-CoV virus penyakit COVID adalah adanya gangguan pernapasan mirip dengan pneumonia. Ini menurut Kemenkes RI. Ketua Unit Kerja Koordinasi Respirologi Ikatan Dokter Indonesia berpendapat, ini pendapat beliau, relatif sulit mengenali gejala pneumonia yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau bakteri seperti Streptococcus pneumoniae. Sehingga untuk memastikannya perlu perlu di toraks. Infeksi pneumonia bisa karena berbagai macam bakteri dan virus termasuk disebabkan oleh SARS-CoV-2 dengan gejala yang sangat mirip. Jadi bedanya kalau kita lihat bedanya sama saja. Ya. Membedakan yang susah. Jadi ini kurang lebih seperti perjalanan dari asimptomatis, gejala awal, pneumonia dan inflamasi. Ada kondisi sehat,